Erik ten Hag waktunya sudah cukup, mungkin bisalah kita mencari pelatih yang lebih berkompeten untuk berkompetisi di Liga Inggris gitu. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel olahraga kesayangan kalian DB Sport, yang mana di video kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan Indonesia melawan Yaman pada kualifikasi Piala Asia U20 yang telah dilaksanakan kemarin malam. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan di sini perkenalkan, saya Alan yang akan memandu video kali ini dan memberikan informasi mengenai pertandingan kemarin kepada kalian. Nah, Indonesia melawan Yaman U20. Kita tahu di atas kertas Indonesia jauh sekali lebih unggul dibandingkan Yaman U20. Karena memang Yaman U20 merupakan salah satu negara yang sepak bolanya itu tidak sebegitu masif negara-negara Asia yang lain ya. Bahkan Yaman U20 sendiri atau Yaman lebih tepatnya itu sekarang bertengger di posisi 150 ranking FIFA. Yang mana tentu saja hal tersebut merupakan sebuah hal yang patut dibahagiakan oleh warga Indonesia karena Indonesia sendiri mempunyai ranking yang jauh di atas mereka. Namun, ternyata pada pertandingan kemarin Indonesia yang harusnya bisa menang mudah melawan Yaman U20 nyatanya bermain sangat buruk dan malah menciptakan satu gol saja dan pertandingan tersebut berakhir dengan hasil seri. Nah, hasil seri ini tentunya merupakan sebuah hasil yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang mengamati sepak bola Indonesia ya, karena memang Indonesia berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding Yaman. Namun apa boleh buat, setelah dua video yang sebelumnya kita bahas bersama Bung Caka, kita tahu Indonesia ini masih menggunakan strategi yang sama ketika menghadapi Yaman. Yang mana strategi tersebut, seperti biasa Indra Syafri menggunakan kedua sayapnya untuk mengeksploitasi sisi kanan dan kiri pertahanan Yaman. Namun di match kali ini ternyata Yaman berhasil membendung strategi tersebut sehingga membuat Indonesia kesulitan untuk mencetak gol, walaupun pada akhirnya di menit 45 Indonesia berhasil mencetak satu gol lewat operan dari sisi sayap kanan yaitu Emre Gil mengoper crossing ke dalam kotak penalti yang bisa dimaksimalkan oleh Jens Raven untuk mencetak satu gol bagi Indonesia. Namun di pertandingan tersebut, setelah mencetak gol selisih hanya 1 atau 2 menit saja, Indonesia yang masih dilanda euforia setelah gol tersebut harus menerima pil pahit karena pihak Yaman sendiri berhasil menyarangkan satu gol ke gawang Indonesia yang mana pertahanan Indonesia pada saat itu masih belum kompak ya. Mungkin karena di menit sebelumnya Indonesia baru saja mencetak gol, jadi euforianya masih ada, dan hal tersebut tentunya menjadi satu poin yang harus dicatat oleh Indra Syafri bahwa Indonesia sendiri masih memiliki kekurangan di sisi defense. Karena memang di sisi defense kita lihat Indonesia dari menit awal sering sekali diserang, sering sekali kocar-kacir, yang mana hal tersebut tentunya tidak ingin diulangi oleh Indra Syafri ketika nantinya Indonesia bermain di Piala Asia U20. Kita tahu di Piala Asia U20 sendiri kita akan berhadapan dengan tim-tim besar seperti Jepang, Korea, Uzbek, Australia, bahkan tim-tim Timur Tengah lain yang mungkin mempunyai kekuatan lebih besar daripada Yaman. Dan apabila Indonesia tidak segera memperbaiki sisi pertahanan yang masih seperti itu, saya yakin Indonesia akan menjadi lumbung gol, yang mana hal tersebut tentu memalukan untuk rakyat Indonesia, terutama untuk timnas U20 Indonesia tersebut. Nah, hal tersebut mungkin bisa ditanggulangi dengan cara merubah sedikit strategi yang dimainkan oleh Indra Syafri supaya mereka lebih kompak dan lebih berfokus kepada lini tengah dibandingkan harus berfokus pada lini sayap. Yang mana kemarin kita lihat di lini tengah seperti yang kita bahas di video sebelumnya bersama Bung Jaka ya, lini tengah Indonesia ini masih sangat keropos, tentunya karena kehilangan sosok Wilber Jardim dan juga Caviato Rizky. Tidak ada sosok yang bisa menghubungkan bola dari lini belakang ke lini depan melalui jalur lini tengah. Oleh karena itu, Indra Syafri, tolong ini saya sebagai pengamat sepak bola lokal ya yang amatir,
bisalah kita mengambil pemain-pemain naturalisasi atau diaspora yang mungkin berposisi lini belakang ataupun lini tengah yang nantinya bisa digunakan untuk memperkuat sektor lini tengah dan pertahanan dari timnas Indonesia ketika Indonesia itu berlaga di Piala Asia U20. Karena memang kemarin itu sangat timpang sekali ya. Jadi Indonesia yang harusnya bisa menang mudah, tapi ternyata malah dari menit awal itu diserang terus-menerus oleh Yaman, dan Yaman pun golnya berasal dari lini tengah Indonesia. Lini tengah yang kosong berhasil dimanfaatkan dengan tendangan yang cukup indah sekali menurut saya yang berhasil merobek gawang Ikram Al-Ghifari. Nah, beruntungnya di pertandingan kali ini Indonesia seri, karena dengan hasil seri tersebut Indonesia berhasil mendapatkan poin 7 yang mana hal tersebut sangatlah aman untuk bisa lolos ke Piala Asia, dan memang Indonesia sudah dinyatakan lolos ke Piala Asia ya. Tapi apabila kemarin Indonesia kalah 1-0 saja, bukan tidak mungkin Indonesia tidak akan lolos ke Piala Asia U20 karena memang kita lihat di klasemen runner up terbaik salah satu di klasemen runner up terbaik itu Indonesia tidak memiliki selisih gol yang lebih baik dibandingkan tim-tim lainnya. Seperti kita lihat di klasemen tersebut ada Irak yang memiliki poin 6. Itu goal difference-nya itu ada plus 18, yang mana Indonesia ini goal difference-nya itu hanya plus 6 apabila kemarin itu kalah dari Yaman. Mungkin plus 5, plus 6, ya segitulah. Tapi beruntung Indonesia kemarin berhasil mendapatkan hasil seri sehingga Indonesia bisa lolos dengan status juara grup karena memang Indonesia unggul selisih gol dibandingkan Yaman yang memiliki selisih gol lebih sedikit. Nah, hal tersebut tentunya menjadi catatan khusus bagi Indra Syafri karena memang kita tahu Indonesia ini memerlukan gol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, dan Indonesia sendiri masih sangat bergantung kepada sosok Jens Schreven, yang mana Jens Schreven ini tidak bisa dipaksa untuk bermain terus-menerus karena memang jeda kompetisi yang nantinya akan dilaksanakan itu juga mungkin akan sepadat kualifikasi kali ini ya. Jens Schreven tentunya punya stamina dan punya fisik yang tidak sekuat itu untuk bisa terus-menerus bermain tanpa adanya rotasi. Dan di sini merupakan hal yang patut dicatat oleh Indra Syafri, yang mana kita memerlukan sosok striker yang berkualitas dan bisa menjadi pelapis dari Jens Schreven. Karena kita tahu kemarin mungkin Emre Gil yang posisinya sebagai striker diplot sedikit bergeser ke sayap untuk bisa memberikan suplai ke Jens Schreven. Dan Jens Schreven masih bermain 90 menit juga. Nah, mungkin Indra Syafri memang tidak terlalu menyukai pemain-pemain diaspora ataupun naturalisasi. Tapi memang salah satu cara terbaik untuk bisa berprestasi di kancah Asia adalah dengan menambah pemain-pemain yang mempunyai pengalaman di Eropa, mempunyai pengalaman lebih banyak bermain di klub dan lain-lain. Nah, oleh karena itu Indra Syafri di sini menurut saya harus mempertimbangkan untuk tidak seegois itu untuk memainkan pemain-pemain lokal asli Indonesia saja, karena memang kita tahu pemain lokal Indonesia terutama di kelompok umur itu belum bisa sebagus pemain-pemain kelompok umur dari negara-negara lain yang mungkin memang program kelompok umur mereka jauh lebih bagus dibanding Indonesia. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang Indonesia. Kita selanjutnya bergeser ke Liga Inggris, yang mana kemarin itu MU dibantai 3-0. Goblok. 3-0 oleh Tottenham Hotspur di kandangnya sendiri. Ya ampun, MU. Erik ten Hag ini gimana strateginya Erik ten Hag ini? 3-0 dan gol pertama, kedua, ketiga itu menurut saya merupakan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal sekali dibuat oleh pemain pertahanan MU ya. Karena memang gol pertama, kedua, dan ketiga tersebut dicetak ketika ada kemelut di depan atau di kotak penalti dari MU sendiri. Nah, kita lihat di gol pertama yaitu yang dicetak oleh Brennan Johnson. Iya, kayaknya Brennan Johnson melalui asis Mickey van de Ven yang berhasil sprint dari setengah lapangannya sendiri, sprint sampai ke kotak penalti MU dan melepaskan operan silang yang berhasil disambut oleh Brennan Johnson. Di situ kita lihat ya, gimana rapuhnya pertahanan MU. Karena memang kita melihat sendiri pemain MU sangat berfokus kepada bola tanpa mereka sadar ada pemain lain yang berdiri kosong
untuk bisa menyambut operan bola tersebut. Dan dan strategi tersebut masih saja diterapkan ketika MU kebobolan di gol kedua oleh Dejan Kulusevski. Yang mana kita tahu pemain MU sangat berfokus kepada bola sampai tidak menyadari Dejan Kulusevski ini sudah berada di kotak penalti untuk bisa menyambut operan silang dari pemain Spurs yang lain. Nah, Erik ten Hag, ayolah Erik ten Hag, sadar gitu loh. Strateginya itu udah mulai kebaca. Apalagi di pertandingan ini tuh diperparah sama di kartu merahnya Bruno Fernandes gitu. Ya ampun. Bruno Fernandes di kartu merah yang dimasukin itu Mason Mount dan yang diganti itu Kobbie Mainoo. Apa ini pergantian macam apa yang mana mengganti sosok penyeimbang lini tengah itu menggunakan pemain yang lebih menyerang yang kita tahu Mason Mount ini memang belum bisa membuktikan dirinya di MU gitu. Kenapa tidak bermain lebih defensif aja untuk bisa menahan serangan-serangan Spurs supaya tidak kebobolan lebih banyak gol. Dan di gol ketiga, kita tahu MU sangat lemah sekali untuk mengantisipasi gol-gol dari set piece ya. Dan memang kemarin kejadian lagi, pemain MU sangat berfokus kepada bola sampai tidak melihat adanya Dominic Solanke yang berhasil untuk masuk menyelinap di kotak penalti MU dan menyambut operan set piece dari temannya. MU ya ampun parah banget. Sebenarnya menurut saya kemarin MU ini berhasil mengimbangi ya secara permainan, berhasil mengimbangi Spurs sampai menit di mana Bruno Fernandes di kartu merah, dan setelah Bruno Fernandes di kartu merah pemain MU seperti kehilangan sosok pemain yang berhasil mengkoordinasikan teman-temannya ya. Jadi permainannya itu kocar-kacir banget teman-teman. Dan ya menurut saya MU memang sepertinya cukup untuk menggunakan Erik ten Hag karena memang ya kita tahu sendiri Erik ten Hag gimana permainannya. Seperti kemarin di match sebelumnya imbang melawan Twente, imbang melawan Crystal Palace, dan kali ini kalah di kandang sendiri lagi melawan Tottenham Hotspur. Parah banget sih, memang MU ini udah menurut saya kehabisan bensin lah. Walaupun pemainnya yang diambil nih lumayan bagus-bagus, Joshua Zirkzee yang kemarin bahkan sempat menciptakan peluang, tapi memang sepertinya pelatihnya memang tidak cocok sih dengan gaya permainan MU, yang mana kita tahu pelatihnya ini tidak stabil lah, tidak konsisten performanya ketika menghadapi tim-tim besar gitu ya. Walaupun kadang tim-tim kecil pun juga kalah gitu. Parah sekali sih MU. Dan gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Indonesia kemarin gimana permainannya? Mungkin ada strategi atau masukan yang bisa disampaikan kepada Coach Indra Syafri, ataupun gimana keluh kesah kalian terhadap permainan timnas yang kemarin, ataupun mungkin bahkan MU yang kemarin kalah 3-0. Gimana pendapat kalian para fans MU nih? Saya sendiri sebagai fans MU sih kesal banget kemarin ngelihat permainan yang kita tahu Spurs tuh nggak sekuat itulah. Mungkin satu strip di bawah Manchester City, Arsenal, Liverpool. Tapi MU sangat kesusahan sekali, bahkan harus kebobolan 3 gol tanpa balas. Menurut saya it's time to go Erik ten Hag. Ini mungkin salah satu pendapat dari saya fans MU ya. Erik ten Hag waktunya sudah cukup. Mungkin bisalah kita mencari pelatih yang lebih berkompeten untuk berkompetisi di Liga Inggris gitu. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Gimana pendapat kalian tentang MU? Apa yang harus dibenahi lagi dari MU? Apa yang harus dilakukan oleh manajemen ke depannya? Dan ya, kalau kesah kalian silakan diungkapkan teman-teman. Mungkin sekian saja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Alan pamit undur diri. Salam olahraga.